Ya, kembali kita pada kesempatan ini dengan podcast Kawan Hikmat, yaitu podcast yang berbicara tentang cara kawan-kawan membicarakan topik. Nah, topiknya tentu beragam ya, yang bisa kita bicarakan. Tetapi untuk saat ini kita kedatangan saudara pendeta Rudi Sinite. Apa kabar? Sehat Pak Yaya, luar biasa sehat. Untuk pendeta Puji Tuhan. Yohanes Lee. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sehat? Ya, sehat, puji Tuhan. Selalu Puji sehat. Tuhan. Ya, selalu sehat. Pak Yahya gimana? Sehat ya? Sehat, Tuhan Yesus baik ya, puji Tuhan. Nah, berbicara tentang topik ya, Bapak-bapak pendeta yang ada pada saat ini, kita berbicara tentang cinta uang. Karena di situ di dalam Alkitab diperingatkan kepada orang Kristen tentang bahayanya cinta uang. Nah, untuk masalah ini saya mau bertanya dulu nih kepada Bapak Pendeta Yohanes Lee. Sebenarnya uang itu dikatakan kan di Alkitab bahwa uang itu adalah mamon juga. Mamon ya. Jadi bicara tentang mamon itu dikaitkan dengan uang bagaimana ya? Iya. Selamat malam ya. Selamat malam saudara-saudara sekalian. Jadi tentang mamon. Mamon itu adalah sesuatu dewa, semacam dewa. Tentang Tuhan. Tentang apa? Uang. Masalah uang yang menguasai kita. Iya. Jadi apabila kita dikuasai oleh dewa uang itu, kita akan lupa semuanya. Karena kita akan berusaha untuk mengejar terus uang itu. Tapi seperti kata Yesus, hati-hatilah dengan itu, karena uang tidak bisa membawa kita menuju kebahagiaan. Oh gitu. Jadi uang tidak menjamin kita bahagia. Iya. Betul nggak, Pendeta Rudi Sinite? Ini komentarnya gimana? Ya, topik yang bagus untuk hari ini. Uang itu tidak apa tadi? Tidak menjamin. Tidak kebahagiaan. menjamin kebahagiaan. Ya, ada pertanyaan begini. Uang itu kebahagiaan apa uang itu menutupi ketidakbahagiaan? Oh malah Ya, seperti ada yang bertanya begitu. Cuman Ya. kalau hal ini kita bahas ya sangat sangat dalam, ya. Sangat banyak, sangat rumit untuk kita urai, gitu ya Pak. Begitu. Iya. Karena secara lahiriah kita tentu untuk uang. Tapi Tuhan bilang, firman Tuhan bilang di Timotius 6 ayat 10 dikatakan bahwa akar segala kejahatan adalah cinta uang. Dalam hal ini kita melihat uang itu adalah sebuah alat, gitu ya, bukan sebuah tujuan. Tapi ketika seorang pemuda, saya teringat di Alkitab Pak Yaya, pemuda yang Tuhan Yesus bilang, juallah semua hartamu, ikutlah aku. Oh itu orang kaya. Orang kaya, ya kan, seorang pemuda yang kaya. Hanya selamatan. Iya. Apa yang harus berbuat sebagai hidup yang kekal? Yesus berkata menantang begini, juallah semua hartamu dan ikutlah aku. Ternyata pemuda itu sangat sedih sebab banyak hartanya. Dari situ kita ambil kesimpulan, ternyata pemuda ini tujuannya adalah uang gitu. Jadi boleh nggak kita banyak uang? Boleh. Saya juga pingin banyak uang Pak Yaya. Pak Yaya pingin punya banyak uang nggak? Oh tentu saja. Pak Yohanes juga pasti ya. begitu. Cuman masalahnya ada orang membuat uang itu jadi tujuan. Akhirnya meninggalkan Tuhan karena uang. Kasihnya jadi jadi dingin karena uang. Segala sesuatu bermuara untuk uang. Sampai berbuat dosa karena uang. Itu yang menurut Alkitab mungkin Pak Yaya. Nah, yang tidak benar. Tapi kalau masalah uang ini ya, kita semua selama ada di dunia ini kita butuh uang. Oh gitu. Uang itu bukan sesuatu yang salah. Iya, tapi kan memang dikatakan bahwa apakah uang itu selalu membahagiakan? Ternyata tidak ya. Tidak. Tapi juga bisa membahagiakan. Bisa membahagiakan.
Tapi bisa membahagiakan. Membahagiakan ya. Tapi bisa membahagiakan. Ya. Bisa juga. Ya, tadi dikatakan kalau kita banyak duit, kita bahagia. Iya. Ada ini di dalam secara umum ya, di dalam masyarakat dikatakan ada pepatah. Pepatah ini berkata bahwa abang banyak uang disayang, Abang banyak. abang tidak punya uang ditendang. Iya, Bagaimana ini? Ini coba saya mau tanya dulu kepada Pak Om Yanas ini. Iya. Karena memang itu persoalan dunia itu. Persoalan dunia. Persoalan dunia. Untuk ketika abangnya tidak ada uang, mikir dia istri, karena sulit sekali kayak kalau nggak ada uang di dalam keluarga itu. Oh ya. Karena suaminya mungkin malas kerja atau ya macam itulah. Padahal istri bisa bantu juga kan? Iya, tapi sendirian kan nggak bisa. Oh gitu. Sulit akan Iya. bantunya. Uh, Kalau istri punya uang banyak, suaminya digencet. Ya. kok bisa begitu? Ya karena itulah naluri perempuan. Ya. Naluri. Secara alami itu bilang Pak. Alami, Alami, itu bukan alami. dibuat-buat. Oh gitu. Jadi kebanyakan istri malah seperti itu ya? Ya nggak kebanyakan. Oh, maksudnya kebanyakan. Kita nggak menyerang istri-istri nih Pak. Oh tidak menyerang istri, ya. Ada juga istri yang baik, Iya. ya. Malah dia menopang keluarga, gitu kan. Iya. Tapi sebenarnya istri yang berpikiran pendek lah ya, kalau Iya. dia menganut tadi peribahasa itu ya. Iya. Masa seperti itu kan, tega-teganya. Karena kan bisa terjadi perceraian kalau dia ngomong seperti itu. Yang benar. Oh gitu ya. Nah, kalau bicara tentang uang lagi, ya, Bapak Pendeta. Kita di gereja itu kelihatannya tiap minggu kalau kita ibadah udah kolektor. Perbulan. Nah, nanti kalau udah pada akhir bulan diingatkan kita tentang perpuluhan. Ya. Iya. Nah, ini sebenarnya kenapa bisa terjadi seperti itu di gereja? Tolong Pendeta Rudisnya dulu yang mau komentari. Nanti saya lanjut kepada Pendeta Yohanes. Ya, ini agak pertanyaannya agak apa ya? Sulit. Ya, Kok jadi karena begini. kelihatannya Om Rudi ini agak-agak gimana kalau bicara uang? Ya. Apalagi kolektor sama perpuluhan. Kayaknya Jadi, gimana gitu? jadi sebelum saya jawab ada pertanyaan begini. Ah. Persembahan perpuluhan itu untuk Tuhan apa untuk manusia? Nah, ini nanti kita bahas masalah itu. Tadi jadi- ini aja dulu kita masalah tentang kolektor tadi dan masalah ada perpuluhan. Iya, iya, iya. Ya. Jadi uang itu gereja itu selalu intinya selalu apa namanya? Selalu ada yang namanya uang. Itu ya, itu berjalan berbarengan kegiatan gereja dengan uang. Apakah itu salah? Itu tidak salah. Tidak salah. Kenapa selalu ada persembahan? Kenapa Ya. ada perpuluhan? Ya. Yaitu kembali lagi untuk pekerjaan Tuhan. Oh, sebenarnya intinya untuk pekerjaan Untuk Tuhan. pekerjaan Tuhan. Untuk Karena secara aturan dari firman Tuhan mengatakan bahwa memang hamba-hamba Tuhan itu harus ditunjang Iya. oleh jemaat karena dia tidak bekerja, sehingga uang itu adalah untuk pekerjaan Tuhan Ya. yang dikelola oleh hamba-hamba Tuhan itu sendiri. Nah, Om Yohanes nih, ya, saya masih tetap penasaran ini masalah kolektor dan perpuluhan ini. Memang sebenarnya kalau kolektor itu kan sukarela kita ya, tapi katanya perpuluhan itu ditentukan 10% dari makanya disebut persepuluhan. Persepuluhan. Tolong Pendeta Yohanes untuk Untuk kolektor ya, untuk kolektor dulu lah. Ya. Untuk kolektor, kita wajib memberikan kolektor untuk gereja. Iya. Karena itu untuk ya bukan untuk Tuhan, bukan. Oh, bukan untuk Tuhan. Sebetulnya kita memberinya untuk Tuhan.
Sebenarnya untuk pemulihan Tuhan. Nah, untuk kemudian tapi itu dipakai oleh para Hamba Tuhan. Ini pekerjaan Tuhan. untuk kerja Tuhan, bukan untuk poya-poya. Untuk poya-poya. Bukan untuk poya-poya, tapi untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Tapi kalau ada orang yang sangat miskin, tinggal dia berangkat ke gereja aja, pas-pasan uangnya, dia nggak apa-apa, nggak ngasih juga Ngasih nggak apa-apa. Nggak ngasih nggak apa-apa. Oh, kalau kolektor itu bukan kewajiban, Dan kewajiban. tapi dia suka rela kita memberi. Iya. Kalau perpuluhan juga nggak gini, karena kalau memang nggak ada, ya nggak bisa ngasih perpuluhan dari mana? Oh iya. Dari apa? Karena dasarnya perpuluhan adalah Ada pendapatan. Ada pendapatan. ada pendapatan yang kita peroleh. Iya. Dan kemudian kalau kita mampu kita sisihkan untuk 10% itu ya 10%, ya. untuk gereja ya. Gereja. Gereja. Benar. Nah, Untuk gereja, bukan untuk orang-orangnya itu, tapi untuk gereja sebetulnya. Tapi dipakai untuk orang-orang itu. orang yang ada di dalam gereja. Gereja. Yang di dalam gereja itu tadi dikatakan bahwa ada hamba Tuhan. Ada hamba Tuhan, Nah, ada pembantu, pembantu Tuhan dia. ada jemaat. Tadi dikatakan bahwa jemaat itu ada yang kaya, ada yang miskin. Nah, apakah perpuluhan itu juga dipakai untuk membantu jemaat yang miskin? Enggak. Perpuluhan itu untuk hamba Tuhan. Oh, tetap perpuluhan adalah haknya hamba Tuhan. Walaupun di dalam perjanjian lama itu dibagi 3 perpuluhan itu. Ya, Untuk orang Lewi, orang Lewi, imam, Untuk pembendaharaan. dan iya, tapi juga untuk orang miskin. Iya, itu perbendaharaan tadi. Bendaharaan. Ketika ada orang ya. ini menarik ya. Sebenarnya perpuluhan itu sebenarnya penting dong kalau gitu. Penting. Penting sekali ya. Cuma Tetapi ada nih, Pendeta Rudi Sitesa mengajar, ada gereja yang anti perpuluhan. Mereka bilang bahwa perpuluhan itu nggak benar itu. Perpuluhan itu pada zaman sekarang itu tidak berlaku lagi. Gimana ini? kalau masalah gereja itu kan Pendapat ya. itu kan aturan internal masing-masing. Kita nggak bisa masuk di ranah itu. Oh, kan? iya. Ya. Jadi kebijakan dari denominasi mereka. Nah, jadi perpuluhan juga sebenarnya bukan hanya 10% kalau kita mau memang lebih hidup kita ini 100% buat Tuhan, milik Tuhan sebenarnya Iya. kan. Iya. Ya, Tuhan memberi 100% bagi kita. Jadi ketika seandainya tidak bayar perpuluhan, silakan tidak bayar perpuluhan karena itu tergantung imannya. Oh gitu. Kedewasaan rohaninya. Tapi jangan menjudge orang yang berperpuluhan gitu loh. Jadi bayar perpuluhan itu juga nggak harus dipaksa kalau dia tidak dengan kerelaan, dengan iman, dengan sukacita ya nggak boleh juga kita memaksa orang harus Maksa, nggak boleh. Oh, ini menarik ya. Jadi saya mau tanya Om Yohanes ya. Tadi memang dikatakan bahwa itu adalah kebijakan dari denominasi masing-masing. Iya. Sebenarnya katanya tadi kata Pak Pendeta Rudi Sitesa sebenarnya tidak boleh menyinggung. Kalau ada pun gereja menjalankan perpuluhan, ya biarin aja kok, kenapa sampai dikritik segala. Iya. Kira-kira menurut Om bagaimana? Itu benar. Benar. Kita kalau kita kritik salah kita. Karena kebijakan itu kan urusan intern masing-masing. Urusan intern dari masing-masing denominasi ya. Kalau dia meyakini itu untuk kerjaan Tuhan, ya silakan. Ya. Sekarang misalnya gini, katanya di Israel sendiri sudah nggak ada perpuluhan. Oh, nggak ada. Nggak ada kan? Nggak. Dan orang Israel ngasihnya dulu dalam bentuk barang, dalam bentuk hewan dan tumbuh-tumbuhan di pertanian. di pertanian. Nah, kalau dia memahami itu ya silakan dia memahami itu. Gini Om, kalau menurut pendapat saya ya jelas lah, orang Israel itu kan dia memberikan perpuluhannya itu ke bait suci. Iya. Dan tahun 70 Masehi Dalam bait sucinya dihancurkan dihancurkan. oleh
orang Romawi ya. Ya. Sehingga pada akhirnya mana lagi mereka mau menyetor Ya. perpuluhannya. Jadi sampai sekarang pun mereka tidak menyetor karena tidak ada lagi bait suci di Yerusalem. Iya. Ya. Tapi ini menyimpang sedikit nih Om ya ke bait suci ini, bicara tentang bait suci. Karena ini kan hubungannya dengan perpuluhan tadi ya. Iya. Apakah benar nanti ada bait suci yang ketiga akan didirikan di Israel? Itu ramalan-ramalan atau nubuatan-nubuatan itu kita nggak bisa pastikan. Tidak bisa Tidak dipastikan. bisa pastikan karena ada yang berbuat begini, ada yang berbuat begitu. Kita lihat aja nanti. Oh, kita lihat saja nih. Setuju Ya, Pendeta Rudi? betul Pak Yaya. Karena itu kan hanya isu-isu global yang istilahnya bisa dibilang konspirasi lah gitu kan. Tapi Iya. kepastiannya kita tidak tahu. Tapi kalau memang itu dari Tuhan, ya tidak ada yang bisa menghambat. Tapi Iya, kan itu betul. karena cerita-cerita ini dari apa kita dengar-dengarin ya itu nggak bisa kita buat jadi acuan gitu aja. Nggak bisa. Ya. Oh, tidak bisa dibuat acuan karena kita orang Kristen memandangnya bahwa tidak perlu lagi didirikan bait suci karena kita lah orang-orang Kristen bait suci itu sendiri karena Roh Iya. Kudus tinggal di dalam kita. Dan kalau bicara orang-orang Israel memang saya lihat kayak di YouTube, di media sosial, mereka nangis loh di namanya Ratapan. tembok ratapan ya. Apa? Tembok ratapan gitu. Karena mereka itu selalu berdoa untuk mendirikan kembali bait suci itu. Iya. Versi ketiga. Bait suci ketiga itu. Oh, tapi bagi kita orang-orang Kristen itu sebenarnya nggak terlalu penting ya. Nggak terlalu penting karena nggak mungkin juga kita beribadah kemudian menyembah Tuhan di bait suci orang Yahudi itu ya, bagi kita orang Benar. Kristen. Ya. Nah, kembali kepada keuangan ini, masalah keuangan. Ada banyak ya orang mengumpulkan uang, kemudian berziarah ya, bahkan ke Israel. Padahal Israel dengan Indonesia itu kan nggak punya hubungan diplomatik tuh. Ya, Tapi orang-orang Israel kok mengizinkan kita tetap berziarah ke negara mereka. Nah, sebenarnya berziarah ke namanya kan tanah suci sebenarnya itu. Tanah suci itu diperbolehkan atau tidak sih? Atau diwajibkan atau tidak sih? Kok orang berbondong-bondong pergi berziarah ke tanah suci? Ya. Jadi gimana ini pendapat Pendeta Rudi Sigi? Oh, saya jawab. Ya, tentang berziarah, saya sendiri Pak Yahya belum pernah ke sana. Oh, Jadi, Pak Yahya udah pernah ke sana? belum, tapi saya juga kepingin. Belum juga. Jadi Oh, saya, belum juga Om Yohanes. Belum juga. jadi saya, Mau nggak kalau ke sana ke tanah Mau. suci? Mau ngelihat tanah perjanjian. Iya. Oh, jadi orang Kristen ke sana ke Israel karena hanya untuk melihat tanah perjanjian, ya, Iya. itu hanya panggilan hati. panggilan Ya, hati. bukan Dan panggilan uang juga. Hah? Panggilan uang juga. Kalau nggak ada uang nggak bisa. Nggak ada di ayat berkata bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus harus berziarah ke tanah suci atau Holy Land atau Holy Land. tanah Israel, tanah perjanjian. Nggak ada. Nggak ada ya. Iya, cuman sebagai orang yang beriman tentu kita pingin juga ke sana, lihat tempat di mana Yesus dulu lahir, ya, Iya. di mana dulu dia memberitakan Injil. Itu semacam panggilan hati. Ada kerinduan, Ada nah, itu kerinduan. sah-sah aja. Tergantung ekonominya masing-masing. Oh, Saya sendiri Pak Yaya, kalau ada duit saya juga pingin ke sana. Ingin pergi. Pengen pergi. oh gitu. Saya pernah loh, Pak Pendeta. Jadi tawarin oleh adik saya, asal kamu punya 30 juta, oke lah, kamu berangkat ke tanah suci karena saya leader, pemimpin tim tour, pemimpin tour yang ke Israel. Dia berkali-kali jadi pemimpin tour, dianya gratis, tapi dia lagi saya 30 juta. Itu dia. Yang memaksa diri. Oh, jangan memaksa diri untuk pergi ke. Kalau nggak mampu ya udah. Ya nggak udah. apa-apa.
kita tidak mendapat atau pahala atau apapun setelah pergi ke sana. Oh iya. Ya, begitu Mas. Jadi pada kesempatan saat ini karena waktu yang membatasi kita akhiri dulu topik tentang uang, dan kita akan kembali pada topik selanjutnya tentunya menarik ya. Dan kalau ada komentar ya, pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Di share, di subscribe. Oh, boleh juga ya, ini di share ya, kemudian like, di subscribe channel kami, itu membantu untuk pelayanan kami ya. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Yaya. Terima Terima kasih ya. kasih pendeta Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mohon pamit dan kita akan kembali dengan topik-topik selanjutnya. Tuhan Amin. memberkati. Terima kasih.